Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di pagi hari saya mulai aktivitas seperti biasa, teman-teman ya. Saya merapikan dulu tempat tidur. Nah, di sini ini tempat tidur saya dengan anak saya yang bungsu. Jadi walaupun sudah pisah kamar, ternyata masih belum bisa dilepas atau ditinggal ya teman-teman. Jadi harus masih diklonin. Pernah saya tinggal sesekali, ternyata dia ngerti kalau saya nggak ada di sampingnya, terus dia langsung turun nyari saya, itu sekitar jam 12 malam. Dan akhirnya terpaksa harus pindah lagi ke atas ya teman-teman, karena mau gimana lagi, karena anaknya belum bisa untuk dilepas tidur sendiri padahal usianya sudah TK. Nah, mungkin di sini kekeliruan saya ya teman-teman, pada saat sebelum sekolah atau ketika masih usianya di atas 2 tahun lah pokoknya, begitu sudah tidak pipi ngompol harusnya sudah dilepas bobo ya. Nah, karena ini saya masih belum tegel pada saat itu karena di atas harus sendirian, jadi otomatis saya masih pendampingan terus dan akhirnya sampai saat ini sulit untuk dilepas ya teman-teman. Tolong dong teman-teman komentar, minta tipsnya gitu, bagaimana supaya anak bisa bobo tanpa kita dengan nyenyak gitu. Jadi kita saling share ya teman-teman. Nah, nanti informasi dari teman itu sangat bermanfaat untuk saya karena sampai saat ini jujur jadi sedikit kesulitan ya teman-teman. Bahkan sebentar lagi anak yang bungsu ini mau masuk SD gitu. Jadi udah benar-benar harus dilepas bobo sendiri gitu. Nah, ini lanjut aja, kamar sudah rapi. Sebetulnya ini kondisi rumah udah rapi ya teman-teman, cuma karena belum merapikan tempat tidur aja dan tidak saya record semua. Nanti kalau saya record semua otomatis terlalu panjang durasi videonya. Oh iya teman-teman, sedang apa nih yang sedang mantengin channel saya? Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang selalu support saya, yang selalu nontonin channel saya, yang sudah share video saya sehingga banyak yang nonton. Nah, jangan lupa juga ya kepada teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya teman-teman, dan dukungannya selalu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia dan sudah subscribe dan juga share video saya. Memang belakangan ini karena saya tidak terlalu rutin untuk nge-share video ya teman-teman, dan ini pun sebetulnya udah kelewat 2 hari dari jadwal biasanya. Saya sedikit agak down saat ini teman-teman ya, karena melihat channel saya, video yang kemarin yang sebelumnya itu sedikit yang nonton ya teman-teman, jadi agak down gitu. Kadang kita manusiawi ya teman-teman, merasa kalau kita udah nontonin punya teman, kemudian juga kita udah edit capek, terus yang nonton masih belum maksimal, agak sedikit kurang semangat gitu ke depannya ya teman-teman. Tapi ya insyaallah lah kita jalanin aja, yang namanya per-YouTube-an mungkin seperti itu, teman-teman pun mengalaminya. Dan jangan lupalah kita untuk saling support terus ya teman-teman, biar tidak putus di tengah jalan gitu. Apalagi buat saya yang semakin hari rasanya kok udah semakin down gitu, dan ada rasa di hati tuh kok males gitu rasanya untuk nge-vlog lagi. Melihat kadang kalau ngecek penontonnya kayak gini, jadi pikiran tuh, rasanya udahlah mungkin, aku nggak bakat kayaknya di sini gitu. Tapi yang karena seneng sih teman-teman, intinya seneng ya. Jadi kalaupun kadang penontonnya sepi, masih rindu gitu, nggak apa-apa lah bikin lagi aja, terserah yang penonton bagaimana gitu, mau ada mau enggak yang penting aku upload aja. Karena seneng gitu teman-teman, tapi ya udah akhirnya sekarang saya simpulkan udah jalanin lagi aja, apapun hasilnya gitu ya teman-teman. Nah, saya lanjut aja, ini saya sedang membersihkan kompor. Memang tema video hari ini itu bersih-bersih dapur minimalis ya teman-teman. Ini sudah dari sebelum
Lebaran ya teman-teman, ini sudah mulai kelihatan kotor, tapi kan tanggung pikir saya kan ya, mau ditinggalin mudik gitu. Dan selesai mudik sudah 2 minggu atau 3 minggu kemudian mudik lagi, akhirnya belum terlaksana untuk bikin vlog bersih-bersih dapur minimalisnya. Ternyata setelah mudik harus ada tukang juga renovasi teras atas. Jadi saya pikir itu juga nanti akan kotor lagi dapurnya karena kan ngebul bekas potongan keramik atau semen gitu. Kan kalau ada orang tuh otomatis rumah itu rasanya nggak sama seperti hanya kita aja penghuninya gitu. Akhirnya saya urungkan lagi. Nah, setelah selesai rumah sudah dirapihkan semua, sudah kondusif lagi lah situasi rumah. Nah, barulah saya bikin vlog ini. Jadi fokus ya teman-teman. Nah, ini saya sudah selesai membersihkan kompornya, tinggal ini kita bersihkan bagian bawahnya, tetapi nggak sebetulnya maksudnya gini, nggak kotor-kotor banget ya teman-teman. Jadi ya ini asal sekedar gini-gini aja karena setiap habis masak ini tuh selalu dibersihkan teman-teman. Jadi kalau untuk keramiknya sih nggak terlalu ya. Tapi kalau untuk bagian kompornya nggak dibersihkan itu lengketnya nempelnya kelihatan banget. Apalagi pas bagian tungkunya. Ini sebetulnya kompor sudah lama sekali ya teman-teman. Jadi saya itu sudah lebih dari 12 tahun ini kompor ya teman-teman. Karena sering dirawat, karena sering dibersihkan, jadi awet dan warnanya pun masih bagus. Nah, oke, lanjut aja. Setelah membersihkan kompor, ini saya mau lap-lap bagian perbumbuan ya, tempat bumbunya ini. Memang sudah lumayan lama ya teman-teman nggak dibersihkan, jadi sudah mulai lengket dipegangnya gitu. Nah, ini bunga-bunga artifisial pun sebagai pemanis harus kita bersihkan juga biar nggak kelihatan lengket dan kotor gitu. Sebetulnya sih saya termasuk orang yang kategori jarang masak ya teman-teman. Karena di rumah hanya bertiga ketika suami berangkat kerja, anak pun sekolah, dan di rumah saya tidak ada aktivitas dan kesibukan apapun. Jadi ya sudah, masak itu seperlunya aja teman-teman. Karena suami makan di luar, anak makan di catering, mereka pulang kerja sudah pada makan semua, atau anak saya pulang sekolah udah makan juga. Jadi cuma saya yang makan siang di rumah, dan akhirnya paling beli ujung-ujungnya ya teman-teman. Saya juga pengen seperti apa ya, ibu-ibu pada umumnya gitu, masak rajin, kemudian dimakan sama keluarga, itu rasanya senang ya teman-teman. Tapi ini situasinya berbeda, jadi ya sudahlah, dinikmati saja. Ini lanjut aja, saya sudah membersihkan tempat perbumbuan dan juga raknya saya angkat, nanti saya akan cuci, ini bawahnya kita lap. Oke, ini situasinya seperti ini ya teman-teman, sudah selesai dilap-lap semua. Nanti lanjut aja, saya mau cuci ini juga ya, rak-raknya, dan ini saya lanjut juga untuk bersihkan bagian perkecapan, minyak ikan, sauri, dan lain-lain. Jadi biar nanti kalau yang masih bisa digunakan sama yang tidak, saya pisahkan gitu. Kadang kalau jarang masak pastinya akan terbuang ya teman-teman, dia akan expired sendiri gitu. Karena terlalu lama tidak dipakai, akhirnya kan mubazir. Nah, inilah dilema saya teman-teman ya. Kalau di rumah tidak kurang anggota keluarga ya teman-teman intinya ya. Jadi mau masak apapun itu rasanya nggak semangat teman-teman, karena nggak akan ada yang makan. Jadi percuma saya melakukan itu pun karena sia-sia gitu menurut saya teman-teman ya. Kita masak capek, belanjanya juga lumayan mahal saat ini. Jadi lebih efektifnya untuk makan sendiri atau sama anak yang kecil, ya sudah beli aja. Nah, ini saya lap-lap aja ya teman-teman. Biasanya kalau saya membersihkan dapur yang totalitas, semuanya saya turunin dan raknya saya cuci ya. Tapi kali ini enggak teman-teman ya. Oke, ini penampakannya sudah dilap semua, sudah saya
bersih-bersihkan dan lanjut aja saya mau mencuci raknya. Nah, ini yang sudah menunggu di wastafelnya ya teman-teman, tinggal kita cuci aja. Ini lumayan, ini awet ya teman-teman. Ternyata saya beli rak ini walaupun termasuknya jarang dirawat ya teman-teman. Jadi suka debunya tuh terlalu tebal dan berminyak, tapi tidak bagian lapisan putih-putihnya itu nggak ngelotek gitu teman-teman. Jadi ini menurut saya rak-rak yang sangat recommended ya. Ini saya pesan di Shopee dan harganya juga tidak mahal. Modelnya juga menurut saya unik ya. Jadi lumayan lah, harga murah tapi dapat kualitas yang bagus. Siapa nih yang samaan di rumahnya ada atau punya rak seperti saya? Kayaknya senang aja ya teman-teman ya. Modelnya saya suka gitu. Simple, unik, dan ini kapasitasnya juga lumayan banyak. Jadi makin menambah estetika dapur kita gitu teman-teman. Nah, ini termasuk pisau-pisau pun jarang dipakai. Jadi kalau posisinya di dapur otomatis akan lengket dan berminyak ya teman-teman. Entah itu kena cipratan atau uap dari uap masak gitu. Jadi ya inilah, kita bersih-bersihkan semuanya biar nanti kelihatannya keset ya dapur ya teman-teman ya. Kalau dapurnya keset, sebetulnya masaknya semangat teman-teman, cuma karena nggak ada yang makan jadi ya sudahlah. Saya rasa nggak efektif ya teman-teman. Buat apa kita capek-capek masak tapi yang makan yang nggak ada gitu. Nah, ini saya cuci lapisan lempeng untuk panci ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu gosong gitu. Jadi kalau yang panci-panci estetik saya masak biasa saya alas seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau yang pancinya panci legend biasa ya nggak usah gitu. Nah, ini sudah selesai dicuci, langsung aja saya jemur biar cepat tiris, cepat kering, dan cepat kita tata. Lanjut aja ya. Ini langsung saya lap-lap biar semuanya kelihatan bersih, kinclong, keset, dan yang mandang pun enak. Apalagi kita yang punya dapur sendiri ya teman-teman. Ini bikin betah di dapur dan juga bikin suasana masak semakin semangat. Inilah teman-teman ya, dapur minimalis saya. Ini ruangan yang paling favorit buat saya teman-teman ya, meskipun saya jarang masak, karena dengan dapur ini saya bisa berkreasi masakan apa aja yang ingin saya coba gitu. Nanti setelah ini saya sudah rapikan semua, saya tata-tata ulang, dan semuanya sudah rapi, bersih. Nanti saat kita gunakan lagi, kita serasa ada mood booster gitu teman-teman. Semangat ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum.